kemuliaan dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semua dalam keadaan sehat hari ini. Wah, muka-muka yang ceria yang bisa saya jumpai pada sore hari ini, saya percaya kita semuanya hari ini merayakan kebangkitan Tuhan. Ya. Bagi saya, sesuai dengan yang selalu saya pikirkan, itu nggak ada yang abadi, termasuk kesusahan kita nggak akan pernah abadi. Amin. Kalau Tuhan Yesus bangkit, itu pasti berbicara dalam hidup kita. Saatnya kita juga mesti bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada malam yang indah ini saya mengajak kita, sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu sampaikan, coba salam kepada kiri kanan, katakan selamat Paskah, Tuhan kita bangkit, haleluya. Selamat Paskah, Tuhan kita bangkit, haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Coba lihat wajah kiri kanan semuanya, bersuka cita semuanya. Bapak Ibu sekalian, percayalah hari ini Tuhan mau berbicara di tengah kita, dan saya yakin, saya percaya pasti ada kekuatan. Semua siap dengar firman Tuhan? Ayo kita bawa Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita ucapkan janji iman bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, 2, 3, aku memegang firman-Mu ya Allah, aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita melihat di dalam Matius 27. Dan kita melihat dan membaca dalam ayat yang ke-53 sampai ke-56. Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka dalam Matius 27 ayat 53 sampai yang ke-56. Matius pasal 27 ayat 53 sampai 56. Amin. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Puji nama Tuhan. Semua katakan amin. Saya kasih judul begini, bangkit mengejar ketinggalan. Ya, bangkit mengejar ketertinggalan ya. Jadi begini, mentalitas yang harus kita miliki itu adalah anti keterpurukan, Bapak Ibu. Nah, pada hari Kamis yang lalu kita memperingati satu hari yang kita sebut Kamis Putih. Ya. Secara umum internasional mereka menyebutnya Maundy Thursday. Apa yang Maundy? Apa yang suci, apa yang kudus, apa yang solemn, ya. Kita tahu bahwa sejak hari Senin terhitung 4 hari harus dilakukan seleksi. Karena pada hari korban, yaitu jatuh selalu pada hari Jumat itu, dan ketika Yesus disalibkan memang pas bertepatan. Mereka semua harus memastikan anak domba itu tidak bercacat, karena resiko pada kedua belah pihak. Saya bersyukur darah anak domba yang ditumpahkan pada saat itu, mereka imani bisa mengcover, bisa menutup dosa selama 1 tahun. Dan ini adalah suatu kenyataan yang patut juga kita hargai. Kalau mereka pada yang hidup pada perjanjian lama, mereka sangat begitu yakin bahwa pasti ada berkat selama anak domba yang tak bercacat itu darahnya dicurahkan, meresap ke muka bumi dan Tuhan Allah menerima, maka mereka percaya ada berkat. Maka dipastikan jangan sampai ada cacat. Maka kita yang hidup pada saat ini, yang kita pakai bukan darah anak domba, tetapi darahnya Yesus. Coverage kita, apa yang menguntungkan bagi kita, sepatutnya kita sudah anti terpuruk hari ini. Bukan berarti kita tidak bisa mengalami permasalahan. Bisa, tapi kita pun dapat bangkit lagi. Contohnya hari Jumat. Ya, ketika setelah diseleksi 4 hari dan memang begitulah aturannya selama 4 hari harus dilihat. Maka ketika hari Jumat itu anak domba harus disembelih. Tepat pada jam 9, satu kota itu bawa anak domba yang sudah mereka observasi selama 4 hari dibawa ke Bait Allah. Bapak Ibu ketahui,
Jam yang sama. Yesus angkat salib. Jam yang sama. Oh, Bapak Ibu bisa ke tanah perjanjian dan ini selalu diceritakan tour guide semua. Jam yang sama. Bayangkan mereka mulai dari anak-anak. Dan biasanya anak yang paling kecil itu bawa, karena anak domba itu kecil sekali, lucu seperti anjing lucu. Dibawa ke bait Allah karena harus disembelih. Pada saat yang bersamaan Yesus pikul salib. Jadi ini bukan koinsiden, bukan seolah-olah kok tepat. Tapi memang ini adalah penggenapan Taurat. Setuju semua, katakan amin. Nah, disitulah terjadi kematian. Hilang satu harapan. Hilang itu kepercayaan diri. Hilang itu keyakinan lagi. Ya, kenapa Tuhanku mati? Kenapa orang yang kukasihi itu mati? Sampai dia berteriak, kenapa? Ya, Eloi, Eloi itu. Allahku, Allahku, Bapakku, kau tinggalkan aku. Karena dalam keadaan manusia itu, Bapak Ibu sekalian. Dia tanggung dosa kita. Tetapi ini kenyataannya pada hari Minggu, sukacita. Ini loh yang hari kita rayakan. Pagi-pagi mereka melihat kubur itu sudah kosong. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami dalam kehidupan. Semuanya mengalami yang sama. Sadari bahwa hidup ini kita masuk dalam fase-fase yang senantiasa konstan berubah. Hidup ini berproses, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini pasti ada kemajuannya. Kecuali Bapak Ibu sekalian berpikir, kalau aku mengalami hal yang buruk, ya kayaknya ini yang menjadi nasibku, aku terima saja. Bapak Ibu, tidak selamanya itu hari Jumat, tidak selamanya hari Sabtu dingin, tapi akan hari Minggu muncul bagi kita. Hari kebangkitan itu muncul. Firman Tuhan katakan, yang aku kehendaki adalah pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Supaya kita bisa serupa, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa tahu roh yang membangkitkan Tuhan kita bisa membangkitkan kita juga. Nothing lasts forever, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini gak ada yang abadi. Termasuk nasib kita. Bapak Ibu mengalami nasib yang buruk. Gak ada yang namanya abadi. Itu hanya ilusi kita. Karena ilusi yang kita ciptakan. Karena pikiran yang sudah ada dalam, yang senantiasa kita pikirkan. Maka kita hidup dalam halusinasi yang kosong. Kita menganggap bahwa hidup kita akan senantiasa demikian. Bapak Ibu percayalah, hidup ini berproses. Nothing lasts forever. Tidak ada yang namanya abadi. Susah tidak akan abadi. Yang percaya katakan amin. Sakit tidak akan abadi. Penderitaan tidak akan abadi. Keadaan seperti ini tidak akan abadi. Karena kita punya Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Saya bisa membayangkan itu. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada hari Minggu. Melihat kubur yang kosong itu sangat bersuka cita. Mereka membuktikan. Kenyataannya kematian itu tidak bisa menahan. Kubur ini tidak bisa menahan Tuhan kita. Karena ada kebangkitan. Maka kenapa kita menjadi anak-anak Tuhan? Kenapa kita jadi orang Kristen? Supaya kita tahu setiap tahun kita memperingati Paskah. Supaya setiap tahun kita memperingati Easter ini. Kita tahu, asalkan kita tahu hidup itu berproses. Sepanjang aku mau bangkit lagi, ada berkat kebangkitan dalam hidup kita. Mungkin selama pandemi, saya tidak tahu apa yang dicuri dari Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang terhilang dari kehidupan kita. Mungkin usaha. Mungkin pekerjaan, dan banyak hal yang kita alami, itu semuanya hanya bersifat sementara. Tergantung dari hidup kita hari ini. Apakah kita hari ini mau buka hati kita, melembutkan hati kita dan menerima kenyataan. Yang namanya susah itu tidak akan selamanya. Bisa paham semuanya. Karena kita di cover oleh darah Tuhan, bukan darah binatang. Yang namanya susah itu tidak bakal selamanya. Bapak Ibu harus tahu, semua ilusi yang dunia ciptakan, semua pikiran yang dunia sudah ciptakan, dipatahkan pada pagi hari ini. Lalu, apa sih yang membuat kita tuh bisa semangat lagi? Seperti contohnya Musa, orang yang sudah menganggap dirinya gagal. Dia menganggap bahwa kelahirannya pun itu sebuah miracle, sebuah mujizat yang besar.
Tetapi dengan dia tinggal dan dibesarkan di sebuah istana, itu nggak nyaman kan? Mengapa dia tidak sabar aja di istana? Mungkin itu pertanyaan yang harus muncul dan kita pertanyakan saat ini. Kenapa dia tidak tenang saja sambil menunggu waktunya Tuhan? Ya itulah manusia. Terkadang kala kita mau bertindak dengan cara kita sendiri. Sengaja atau tidak disengaja. Dan Musa merasakan dan akibatnya. Dia harus terusir dari istana. Bukan hal yang baik. Bukan hal yang indah. Meskipun dia berpikir, oh tidak ada masalah, saya ulang lagi dari nol. 40 tahun dia sudah ada di istana, tinggal sedikit lagi. Dia ulang lagi dari nol. Kayaknya nol ini harus diulang lagi kan begitu kan. Dia tinggal di padang gurun. Dia memulai hidupnya kembali dalam keadaan susah. Lalu dia harus 40 tahun lagi Bapak Ibu. Babak kedua ini. Jadi total hidup Musa itu 120 tahun kalau kita ketahui. Seperti memang apa yang Tuhan janjikan dalam hidup manusia. 40 tahun pertama dia gagal. Dan dia ulang lagi 40 tahun yang kedua. Rupanya dia belajar banyak dalam kehidupan. Nah ini yang saya harapkan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kegagalan, itu pun mendatangkan kebaikan. Bisa nangkap ini semuanya. Semua yang kita alami, termasuk ya sakit hati kita, itu pun mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka Musa ini dia buka hati, dia bisa melihat. Ini bermula dengan semak-semak belukar yang berbicara. Seperti api yang berbicara. Dan dia dengar, dia mengerti dan dia pahami. Mungkin menurut Bapak Ibu sekalian, mari kita berandai-andai hari ini. Apa sih yang membuat Musa itu bisa bersemangat lagi? 80 tahun usia. Bapak Ibu bisa berkata, 80 tahun pada masa itu masih muda. Ya enggak juga Bapak. Enggak juga Ibu. Hampir sama dengan kita. Mungkin 80 tahun pada saat itu mungkin kita usia 40. Atau mungkin usia kita 50. Tidak beda banyak. Apa yang mereka hadapi, mungkin mereka hidup pada saat itu mungkin jauh lebih bersih udara. Polusi tidak seperti saat ini. Tetapi kan ada penyakit, obat-obat tidak seperti saat ini kan. Jadi mungkin ada kemiripan gaya hidup, kemiripan bagaimana cara mereka untuk bisa menyelam, survive sampai tua. Sekarang apa yang menyebabkan Musa bisa bangkit kembali? Ayat terangkan dalam kehidupan kita. Karena Musa itu melihat upahnya. Apa yang membuat seorang usia 80 tahun bisa menganggap apa yang sudah terjadi itu sudah lewat. Saya nggak mau pikir lagi. Apa yang terjadi di istana dia tidak mau kecewa. Aduh sayang ya, saya hidup di istana enak-enak. Sekarang saya hidup di padang gurun. Dianggap semuanya itu sudah berlalu. Apakah kita bisa seperti ini? Bisa Bapak Ibu. Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada upah. Yang artinya arahkan hidup kita pada fokus tujuan. Bapak Ibu, inilah waktunya untuk bangkit lagi. Semua boleh teriak amin. Saatnya kita berolahraga lagi. Saatnya kita buka kantor lagi. Saatnya kita menggali impian kita lagi. Saatnya kita untuk mencoba kembali lagi. Mengenang apa yang Tuhan mau dalam yang angan-angan kecil kita. Cobalah kita sekarang bangkit lagi. Tuhan kita hidup 2000 tahun yang lalu. Dia buktikan kuasa kebangkitan yang sama. Masih sama pada hari ini. Tetapi itu tidak bisa kalau Bapak Ibu tidak mau percaya. Bapak Ibu terjebak dalam satu pikiran. Ya sudah inilah nasibku. Jadi saya katakan tidak ada semuanya itu yang selamanya. Ya kita mungkin saat ini tidak sehat. Ya memang semakin hari kita memang semakin tambah usia renta. Tapi percayalah gak segitunya Tuhan sayang kita. Tuhan bisa memberikan kekuatan, Tuhan bisa memberikan kesehatan, Tuhan bisa memberikan senyum lagi. Sudah berapa lama kita tidak tersenyum? Percayalah hidup ini berproses, nothing lasts forever. Hanya ilusi kita yang selalu berkata ini akan selamanya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah kita alami itu pasti ada baiknya untuk masa depan. Amin. Begitu pula dalam kehidupan kita hari ini.
Mungkin ada orang yang bikin kita sakit hati. Ya sudah, itu ada satu pengalaman yang indah dalam kehidupan ini. Anda bekerja, Bapak, Ibu, kita buka usaha, tapi usahanya tidak yang kita harapkan. Hasilnya tidak sesuai. Sudahlah Bapak Ibu sekalian. Anggap aja itu sebuah pengalaman yang indah. Mungkin hari ini kita nggak sadar, tapi hal yang terburuk adalah kalau Bapak Ibu katakan, sudah saya nggak cocok kerja ini, jangan begitu. Itu pengalaman yang indah karena di sekolah nggak diajarkan kegagalan. Yang di sekolah diajarkan itu cuma teori aja. Setuju katakan amin. Bapak Ibu sekalian menemui kesulitan, Bapak Ibu ceklek itu. Bapak Ibu menemui kegagalan, ini dicoba tidak bisa. Itu pun sebuah pengalaman yang indah. Maka firman Tuhan katakan, ayolah saat ini fokuskan hidup kita pada arah tujuan yang jelas, yaitu upah yang besar. Musa tidak melihat apa yang terjadi, dia tidak melihat istana, dia tidak melihat proses kelahirannya, dia tidak melihat bagaimana dia dibuang oleh ayah ibunya, dia tidak melihat itu semuanya, tapi dia melihat janji Tuhan. Bayangkan kalau saya bisa membawa orang-orang ini, bayangkan kalau 2 juta orang ini menerima kelepasan kekal, menjadi orang-orang merdeka. Yang dia bayangkan hanya satu hal, upah yang besar. Dia bisa melihat ke depan. Saatnya hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita bisa melihat ke depan. Enaknya kalau hari ini kita bangkit bersama dengan Tuhan. Enaknya hari ini kalau kita membangkitkan impian kita. Daripada kita tidak melakukan apa-apa. Dan Bapak Ibu terjebak dengan masa yang lalu. Nothing lasts forever. Saya bisa membayangkan kenyataan itu. Semua murid-murid Tuhan ketika melihat kubur yang kosong. Membuktikan bahwa ada jaminan masa depan. Hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Harus itu kita aplikasikan iman yang sama hari ini. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Supaya aku tidak hanya melihat sesuatu hal yang buruk dalam hidupku. Bukan hanya opini kita berpikir positif, tidak cukup. Tapi terimalah kuasa kebangkitan ini. Setuju semua katakan amin. Firman Tuhan katakan kalau dulu serasa apa yang ada dalam hidup kita abu. Hanya duka. Tapi Tuhan gantikan itu mahkota yang mulia. Amin. Mungkin selamanya kita hanya memakai pakaian duka, pakaian berkabung. Tapi Tuhan akan gantikan, itu ada proses. Tuhan akan gantikan kita dengan pakaian yang pesta. Amin. Saya teringat itu Daud. Apa yang dia lakukan, cara nata hidupnya sungguh sangat indah sekali. Mulai dari remaja, dan dia harus menunggu cukup lama. Cukup lama. Dikumpul-kumpulkan modal. Dia kumpul-kumpulkan orang yang berpihak kepadanya. Dengan satu tujuan dia simpan impian dalam hidupnya. Satu kali ketika ini aku akan pakai. Ketika aku nanti duduk di singgasana kerajaan. Itu kan meluap-luap dalam diri Daud toh. Tapi kalau kita melihat ada satu cerita, ketika semua pasukan Daud ya sedang meninggalkan kota dan mereka meninggalkan itu anak dan istri. Mereka di satu kota yang namanya Siklak itu. Tanpa itu di luar perhitungan. Daud dibayar untuk berperang melawan Amalek itu. Dia tidak perhitungan kalau ternyata Amalek lewat jalan belakang menghabisi kota di mana keluarganya tinggal. Bukan pasukan Daud. Pasukan Daud aman ada di medan perang. Pastilah terkejut toh dia ketika kembali. Habis semua. Semua yang sudah aku simpan selama 17 tahun habis, dia berkata demikian. Ditambah lagi orang-orang pengikut Daud itu berteriak histeris tidak bisa dikendalikan. Dan Daud itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah yang harus aku kerjakan? Bangkit Daud, kejar ketinggalanmu. Dan Daud lakukan itu. Dia berbicara kepada pasukannya, kita tinggal sedikit hari ini. Istri-istri kita sudah dibawa, anak-anak kita sudah dibawa, dan kita pun tahu. Apa yang musuh bisa lakukan terhadap keluarga kita. Tidak lain dan tidak bukan, mereka akan ditindas dan diperbudak. Mereka akan dibunuh.
Apakah kita akan diam diri di sini? Ayo kita bangkit, kita kejar. Bapak Ibu sekalian, cerita itu berakhir dengan suatu kemenangan besar. Itulah kita hari ini. Tuhan mau berbicara melalui kebangkitan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa yang harus aku lakukan? Bangkit lagi. Saatnya kita beli baju baru. Saatnya kita tersenyum dengan senyuman yang baru. Saatnya kita memikirkan rencana yang baru. New planning. Saatnya kita hidup dengan gaya hidup yang baru. Makan yang lebih sehat. Pikiran yang jauh lebih bahagia. Itu yang Daud kerjakan. Saatnya mungkin kita sudah 2-3 tahun. Kita tidak memperhatikan diri kita. Saatnya saat ini untuk mencintai diri kita sendiri. Mau diakui ataupun tidak diakui, saatnya untuk memiliki cita-cita yang baru. Bapak Ibu, kita boleh berargumen apa yang aku hadapi itu tidak baik. Apa yang aku hadapi ini tidak menyenangkan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ubahlah itu, mintalah kepada Tuhan kuasa kebangkitan. Gak akan Tuhan biarkan kalau Tuhan izinkan. Kalaupun saya diizinkan menggunakan kata izin. Dimana sebenarnya gak mungkin Tuhan izinkan hal yang buruk toh. Tapi seandainya itu dibiarkan mungkin begitu. Terjadi dalam hidup kita karena Tuhan tahu hasilnya lebih baik. Kalau Tuhan biarkan Amalek itu menjarah kota Siklak. Karena Tuhan tahu besoknya Daud langsung jadi raja. Ya besok Daud jadi raja. Hanya dalam waktu 1 hari saja. Maka hari ini ketika kita berproses, ketika kita melihat kehidupan kita, iya kita mungkin merasa disakiti. Tetapi jangan kita terjebak pada pikiran terus-menerus, omongan yang sama. Kita ulang. Saatnya untuk berubah. Yang setuju katakan amin. Coba Bapak Ibu berpikir, sekarang pada hari ini, kuasa kebangkitan itu membangkitkan aku, tidak ada yang buruk. Hari ini mungkin aku mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapanku. Tapi Tuhanku bangkit loh. Dulu Bapak Ibu, anak-anak Ibrani melihat darah, padahal cuma darah hewan ya. Mereka bisa percaya loh, 1 tahun ada berkat. Ya, Bapak Ibu masa hari ini gak percaya sih? Darah anak domba yang tidak bercacat dicurahkan di atas bumi. Itu suaranya kenceng loh Bapak Ibu. Bukan hanya bersuara 2000 tahun, tapi buat selama-lamanya. Karena dia Tuhan yang hidup, yang mencurahkan darahnya bagi kita. Jaminan. Setuju semua katakan amin? Nah tinggal kita sekarang, bagaimana kita mau bangkit lagi. Kembali lagi. Jangan kita memulai sesuatu, memulai kembali. Karena dendam juga tidak boleh. Ada punya prinsip begini, kau sakiti aku, awas ya, aku buktikan kamu. Ya itu dunia. Kita tidak perlu berdendam begitu ya. Serupa taruh bara api. Ya. Ada orang yang mungkin pernah sakit hati sama saya. Ya kan? Wah dia pilih satu pemikiran, awas, aku akan buktikan kepadamu. Itu justru tambah menambah kesakit, ya, nambah penyakit sebetulnya. Karena Bapak Ibu jangan sekali-kali, kita anak Tuhan semuanya ya, anak Tuhan semuanya, amin. Ya, Bapak Ibu harus maju, harus membuktikan. Bapak Ibu harus bahagia, bukan karena dendam. Setuju semua katakan amin. Karena kalau Bapak Ibu, kamu hina aku, mungkin ada saudara, mungkin kakak kita ya. Ada satu kata-kata diucapkan, kita tidak nyaman, lalu kita dendam, itu tidak baik. Mungkin kita bisa berhasil, mungkin kita bisa kejar dia. Mungkin kita bisa punya harta lebih banyak, tapi nggak sehat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan toh. Dan itu wajar-wajar saja. Bapak Ibu fair aja, jangan karena dendam. Mau sakit, mau tidak sakit. Mau pernah dihina, mau pernah apapun mau dikatai, saya mau dihina, saya maju. Saya tidak dihina pun, saya juga tetap maju. Jadi not out of revenge ya, bukan karena kita mau balas, tidak.
Tetapi kita tahu semua pasti mendatang. Itu berbeda. Bapak Ibu pasti sehat dalam nama Tuhan Yesus. Lalu intinya apa pada hari ini? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Dia katakan apa? Yang aku kehendaki hari ini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu membangkitkan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan pada hari Paskah ini, kalau kita semuanya, semua di antara setiap individu hari ini percaya ada kemenangan di dalam Tuhan. Kenapa enggak Bapak Ibu sekalian? Ayo kita bangkit lagi. Amin. Ya, mungkin kita merasakan sakit di masa yang lalu, Bapak Ibu sudah terpuruk dengan sakit. Bapak Ibu mungkin, aduh rasanya mau bawa badan ini berat. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu sukacita lagi. Dan saya yakin, saya percaya, kalau Bapak Ibu yang duduk pada saat ini, kita berdoa nanti bersama-sama percaya ada kebangkitan di dalam Tuhan. Bapak Ibu akan lebih bahagia, lebih sehat. Ayo olahraga lagi, ayo beli baju lagi, ayo tertawa lagi, ayo ke salon lagi, ayo potong rambut, carikan fashion yang terbaru. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Yang terima firman Tuhan katakan, terima firman Tuhan semuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini. Kalau selama bulan ini, selama bulan kami bisa merasakan banyak hal yang mungkin ada satu kekurangan dalam hidup kami. Tidak adanya sukacita. Dan kami tidak lagi ada kekuatan untuk bangkit kembali. Tetapi hari ini kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus pasti membangkitkan kami. Tuhan, kami hari ini mau berkata di hadapan-Mu, kami sudah mau bertobat Tuhan. Kami tidak mau melakukan sesuatu karena kami ada rasa sakit hati. Kami tidak mau melakukan sesuatu karena kami mungkin mengenang masa-masa yang lalu. Tetapi kami yang percaya hari ini, kami melakukan ini karena kami sukacita. Kami melakukan ini karena Engkau hidup dalam kehidupan kami. Kami lakukan ini karena kami mau bahagia. Kami mau melakukan ini karena kami mau sehat. Kami lakukan ini karena kami percaya ada masa depan yang Kau sediakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Surga. Pada malam yang indah ini, anugerahkan kami kasih karunia dan berikan kuasa kebangkitan yang kami kehendaki untuk mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu, supaya kami serupa dengan kebangkitan Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa naikkan syukur. Semua katakan, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semua sukacita ya, haleluya. Mari kita kembali lagi bersemangat. Mari kita kembali lagi melihat masa depan ya. Mari kita pujikan pujian ini lebih semangat, lebih sukacita. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya, haleluya. Saya kepingin kita semuanya lebih semangat lagi menyanyikan pujian ini. Ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Haleluya. Hey, haleluya. Ya. Bersukacita kita semuanya hari ini. Boleh teriak amin sekali lagi, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang atas segala setan. Haleluya.